Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan renungan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, yang melindungi kami, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik pada waktu ini. Kami serahkan akal pikiran hati kami kepadamu. Jagai kami dan jauhkan daripada gangguan iblis. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah dengan hati yang sangat cemas dan sesak. Saudara-saudara, ayat renungan kita di dalam 2 Korintus 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Satu ayat yang sangat baik bagi kita pada saat ini, yang menyatakan betapa benar-benar dinyatakan bahwa Rasul Paulus, dia mau nyatakan sesuatu kepada kita. Kebanyakan orang hari ini lebih tertekan disebabkan oleh benda daripada manusia. Kita cenderung untuk hidup dalam dunia kita sendiri. Selagi hidup saya sendiri adalah baik-baik saja. Inilah yang sering terjadi kepada orang-orang pada saat ini. Akan tetapi, jika telepon saya yang bagus telah rusak atau curi, hati saya sangat cemas dan sesak. Jika seseorang mencuri uang saya atau nasi saya akan bersedia untuk pergi berperang. Jika motosikal atau basikal saya dilanggar, air mata saya akan berlinang dengan banyak karena pengangkutan dan mata pencarian saya sudah musnah. Kalau kita perhatikan baik-baik daripada pernyataan tadi, kalau telepon rosak atau dicuri, hati sangat cemas dan sesak. Kalau motosikal atau basikal dilanggar, air mata berlinang. Kenapa? Karena itulah kendaraan untuk mencari penghasilan, makanan, uang. Oleh sebab Paulus miskin dalam benda dunia ini, kesesakan hatinya tidak dihabiskan ke atas benda-benda. Dia tahu dengan baik bahwa segala benda di planet ini mudah rusak. Jadi dia tidak melaburkan banyak masa maupun usaha untuk mengumpulkan atau menyimpan benda-benda itu. Paulus tidak memiliki uang. Dan juga benda, dia tidak memiliki kesemuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu ini kita lihat bersama-sama, daripada memfokus pada benda-benda, Paulus sebaliknya menghabiskan seluruh masa dan tenaganya untuk mencoba menyelamatkan orang. Apabila para individu mulai menolak message, hatinya akan menjadi sangat cemas dan sesak. Banyak doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan dan banyak air mata berlinang ke tanah ketika dia bergelut untuk memenangi dan menuntut semula anak laki-laki, perempuan, dan kanak-kanak bagi Yesus. Apa yang Paulus katakan pada saat ini adalah dia benar-benar merasakan bahwa sangat pentingnya menangisi bagi Tuhan. Bukan benda-benda, tetapi untuk Tuhan. Beban jenis ini untuk manusia tidak dapat dihasilkan daripada hati kita sendiri, tetapi berasal daripada kesesakan hati Tuhan yang telah berkorban supaya kita mengambil bahagian dalam rahmat peluang kedua di surga. Kalau kita lihat dalam renungan kita pada saat ini, benar-benar dinyatakan kepada kita Tuhan juga berusaha membawa setiap umat-umatnya untuk kembali datang kepada Dia.
Kehilangan satu jiwa akan menyebabkan kesesakan hati Tuhan yang tidak terkata. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa neraka harus terlalu panas. Karena jika tidak, air matanya akan memadamkan semuanya, semua api itu. Marilah kita pergi ke hadapan Bapa pada hari ini, memohon beban yang sama itu untuk jiwa-jiwa dalam keluarga, kawasan kejiranan, tempat kerja atau gereja kita. Hanya dengan itu kita akan berusaha untuk mengekalkan hubungan dengan mereka yang memberkati, mereka yang kita sangat peduli. Mari pada saat ini kita dinyatakan kepada kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Rasakan bagaimana Tuhan benar-benar ingin menyatakan di dalam kehidupan kita betapa Dia sesak hatinya, risau hatinya apabila ada seorang ataupun anggota gereja umatnya yang semakin jauh daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita juga orang lain agar kita dapat membawa mereka dalam kebenaran Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di syurga, terpujilah Engkau Allah yang penuh kasih dan mulia. Kami berdoa pada saat ini berserah. Terima kasih dengan firman-Mu yang begitu baik mengingatkan kepada kami betapa Tuhan juga dapat bersedih jika seorang atau ada umatnya yang sudah tidak melihat kepadanya. Kami juga bersedih Tuhan kalau ada umat Tuhan yang jauh daripada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan karena memperingatkan kepada kami untuk tetap kekal membawa mereka dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berserah.